Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kajian singkat ini kita akan bahas terkait dengan penyakit jasmani. Nah, yang sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya pada tubuh manusia itu memiliki penyakit jasmani. Atau seorang itu bisa terkena penyakit jasad. Penyakit jasad. Sebagaimana dalam ayat dalam firman Allah SWT, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi harajun." Di sana menunjukkan bahwasanya dalam ayat ini kita bisa ambil faidah bahwasanya adanya yang namanya penyakit jasad. Yakni apa? Disebutkan tidaklah ada halangan bagi orang buta dan bagi orang yang pincang dan bagi orang yang sakit. Ini menunjukkan bahwasanya ketiganya itu adalah suatu penyakit yang terjadi pada jasad. Dan di antara faedah yang lain, bahwasanya ketika seorang terdapat padanya tiga penyakit ini, maka diberikan udzur baginya untuk apa? Diperbolehkan meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang tentunya dia tidak mampu untuk mengerjakannya, seperti berjihad. Yang jihad itu membutuhkan penglihatan. Dengan penglihatan yang sempurna dan memiliki kesehatan, yang tentunya ketika seorang terdapat padanya penyakit buta, ataupun pincang, ataupun dalam keadaan sakit yang berat yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas atau terganggu, yang menyebabkan kesehatannya terganggu, maka diperbolehkan dia untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Yang tentunya sebagian perkara dia boleh menggantinya dengan kafarah. Dan pada waktu yang lalu kita juga bahas terkait dengan formula yang digunakan untuk setiap kita tidak terkena penyakit jasmani. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, yakni formula tersebut diantaranya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Sebagaimana firman Allah SWT, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib diperbolehkan dia untuk apa? Berbuka. Maka ketika dia berbuka dan selesai masa safarnya, maka wajib baginya untuk apa? Mengganti puasanya pada hari-hari sebanyak yang dia tinggalkan. Di sini Allah SWT memberikan udzur bagi orang yang sakit ataupun orang yang melakukan safar untuk tidak berpuasa. Dengan maksud apa? Dengan maksud menjaga kesehatan dan stamina pada tubuh seseorang. Ini bagian dari solusi bagi kita seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, yang hendaknya dia selalu menjaga kesehatan untuk tubuhnya.
Nah, bahkan Allah memberikan udzur bagi orang yang sakit ataupun orang yang melakukan perjalanan. Untuk apa? Untuk dia tidak berpuasa. Dengan maksud untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar dia tidak terganggu ketika melakukan safarnya, atau tidak terganggu atau tidak mengganggu atau tidak menyebabkan dia semakin sakit. Nah, yang tentunya ketika orang safar ataupun orang yang sakit berat, dia membutuhkan apa? Membutuhkan energi. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya yang dengannya tidak atau menyebabkan dia menjadi kuat. Nah, tidak menjadi lemas ataupun loyo. Nah, sehingga dengan alasan itu Allah SWT memberikan udzur bagi orang yang musafir ataupun orang yang sakit agar terjaga kesehatannya, terjaga staminanya. Nah, dan tidak menjadi lemah. Nah, dan di antara perkara yang sudah kita sebutkan, yakni terkait dengan menjaga tubuh dari unsur-unsur yang berbahaya. Nah, sebagaimana firman Allah SWT, "Faman kana minkum maridun aw bihi adza minan ra'si fa fidyatun min syiyami aw shadaqatin aw nusuk." Nah, sini Allah SWT menyebutkan jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, nah, ketika dia berhaji, nah, maka apa? Diperbolehkan dia untuk mencukur. Nah, maka dengan dia mencukur diwajibkan baginya untuk apa? Untuk membayar fidyah atas ganti dari apa yang dia lakukan. Nah, ketika berihram. Nah, ini dia mengganti dengan membayar fidyah, yaitu dengan berpuasa atau dengan bersedekah atau dengan berkurban. Nah, disebutkan min syamin au shadaqatin au nusuk. Nah, di sini dari ayat ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang mukmin yang bertakwa dia selalu menjaga tubuhnya dari hal-hal yang berbahaya atau dari unsur-unsur yang berbahaya pada tubuhnya. Jadi Allah SWT memperbolehkan bagi orang yang sakit, nah, atau kepalanya terdapat masalah seperti banyak kutunya atau terdapat penyakit kulit di kepalanya atau karena hal lain, nah, seperti ada angin, nah, yang mengendap, angin panas yang mengendap di ubun-ubunnya, maka diperbolehkan baginya orang yang kalau dia dalam keadaan dia berhaji, diperbolehkan baginya untuk apa? Mencukur rambutnya, mencukur rambut kepalanya, walaupun dia di saat masih dalam keadaan berihram sebelum selesai ihramnya. Nah, dengan maksud apa? Dengan mencukur rambutnya maka hilanglah perkara-perkara yang berbahaya atau perkara-perkara yang ada tubuhnya yang membahayakan. Nah, atau perkara-perkara yang mengendap di balik rambutnya. Nah, sehingga ketika rambut tersebut dicukur, nah, maka pori-pori yang ada di kepalanya itu akan terbuka. Nah, dan akan menyebabkan perkara-perkara yang berbahaya tersebut keluar dari kepalanya. Nah, uap-uap jahat yang ada di kepalanya itu bisa keluar dengan sendirinya. Nah, dengan sendirinya. Maka di sini Allah memberikan udzur sampai-sampai orang yang berhaji pun diperbolehkan mencukur rambutnya dengan maksud menghilangkan perkara-perkara yang berbahaya yang terdapat pada tubuhnya. Nah,
Jadi proses pengeluaran zat berbahaya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, di antaranya seperti berbekam atau fasdu, atau dengan cara yang lainnya yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan perkara yang ketiga, hendaknya seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT untuk selalu apa? Menjaga, tubuhnya, dari perkara-perkara atau mengeluarkan. Hendaknya seorang mukmin yang bertakwa itu menjaga tubuhnya selain dari unsur-unsur yang berbahaya, maka poin yang ketiga mengeluarkan zat-zat yang berbahaya pada tubuhnya, yang berada di dalam tubuhnya. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan ketiga formula ini, jadi menjaga tubuhnya, kemudian menghindarkan tubuhnya dari perkara-perkara yang berbahaya, atau yang ketiga mengeluarkan zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuhnya, atau yang mendekam di dalam tubuhnya. Dengan begitu dia akan terjaga kesehatannya. Dan yang di antara perkara-perkara yang harus dikeluarkan di dalam tubuh yang mengendap, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sana ada 10 yang harus dikeluarkan ketika dia mengendap terlalu lama. Yakni di antaranya adalah darah ketika itu darah yang bergejolak dengan cara berbekam, atau mani yang tertahan. Hendaknya dia juga dikeluarkan. Atau yang berikutnya, yakni air seni, air kencing yang tertahan, hendaknya dia keluarkan sehingga air seni tersebut tidak menyebabkan penyakit, kotoran, kentut, muntah, kemudian bersin, mengantuk, lapar, dan haus. Ini zat-zat yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Yang masing-masing dari zat tersebut disebutkan ada 10. Bila 10 zat ini kita tahan, tidak kita keluarkan, maka akan menimbulkan penyakit. Dan Allah SWT telah memperingatkan agar apa? Agar kita mengeluarkan zat berbahaya yang paling ringan sekalipun. Contohnya angin yang mengendap di tubuh kita. Yang mengendap di tubuh kita. Jadi Allah memperingatkan agar kita mengeluarkannya. Ataupun zat yang berbahaya yang lebih sulit lagi untuk dikeluarkan. Makanya Allah mencontohkan perkara yang ringan ini sama seperti perkara yang berat. Artinya apa? Bahwasanya ketika perkara yang ringan saja itu harus dikeluarkan, apalagi perkara yang berat. Ini cara Al-Quran memberikan solusi kepada setiap muslim yang bertakwa agar selalu menjaga tubuhnya dengan 3 poin tadi. Ini apa? Menjaga kesehatannya. Sampai-sampai orang yang musafir, walaupun dia dalam keadaan sehat, ataupun orang yang sakit, dia tidak mampu lagi berpuasa, perbolehkan untuk meninggalkan puasa dengan catatan dia mengganti setelahnya. Itu yang pertama, yakni menjaga kesehatannya. Yang kedua, yakni melepaskan perkara-perkara yang berbahaya yang terdapat pada tubuhnya. Seperti orang yang memiliki penyakit kulit pada rambutnya, ataupun orang yang kelebihan kutu pada rambutnya, maka hendaknya dia bercukur walaupun dia
dalam keadaan ihram. Nah, dengan syarat dia mengganti. Nah, mengganti atau membayar ganti dari apa yang dia lakukan. Nah, kemudian perkara yang ketiga, hendaknya seorang itu harus menjaga atau mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang terdapat pada tubuhnya. Nah, sehingga ketika kita bisa memformulasikan tiga perkara ini, akan terjadi kesehatan pada tubuh kita. Dan ini adalah petunjuk Allah SWT agar senantiasa kita menjaga kesehatan dengan tiga perkara ini. Wallahu ta'ala alam. Untuk kajian yang singkat ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita. Nah, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang bertakwa, yang memiliki jasad yang sehat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.